Halo semuanya, kembali lagi di channelku, channel yang kadang itu bikin konten males-malesan. Tapi karena aku memang suka bikin konten sebenarnya, cuman males ngedit aja sebenarnya tuh. Dan dari kemarin aku udah upload beberapa konten dan itu lumayan banyak yang suka juga ya. Untuk subscriberku yang baru segitu, terus yang nonton juga segitu itu udah bagus gitu. Jadi kali ini aku nggak mau bikin video yang marah-marah atau video yang nggak jelas. Aku mau bikin video soal tanggapan aku mengenai hiatusnya Feni Fitrianti. Center Senbatsu hashtag ku sangat suka. Dan juga salah satu member tertua di JKT48 karena dia udah di JKT itu sejak 11 tahun yang lalu dari umur 15 kalau nggak salah. Dia udah berdiri di atas panggung, senyum, nari, nyanyi, capek. Tapi tetap jalan terus. Sampai akhirnya dia jadi yang paling tinggi waktu Sosenkyo kemarin. Jadi ratu lah, ratu Sosenkyo. Di saat dia berada di puncak, tiba-tiba dia mungkin kepikiran aku pengen istirahat dulu ya gitu. Dan itu sah-sah aja sih. Dan itulah yang terjadi di Venice sekarang. Hiatus. Satu kata yang mungkin bikin banyak fans bertanya-tanya dan mungkin ada banyak juga yang kecewa. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa bikin seorang idol itu memutuskan untuk hiatus justru setelah dia meraih apa yang dia impikan? Ya contohnya Feni jadi Ratu Sosenkyo gitu. Dan hiatusnya Feni ini mungkin akan ada dampaknya baik itu positif maupun negatif buat dia ataupun JKT48 sendiri. Nah di video ini aku mau bahas semuanya, nggak setengah-setengah, dari karir Feni, pencapaiannya, sisi baik buruknya hiatus, sampai mungkin kita sedikit prediksi-prediksi masa depan dia sesudah hiatus nanti. Oke? Jadi tonton aja video ini kalau kalau kalian suka ya like, comment, subscribe. Kalau yang enggak like, comment, subscribe udah jelas itu akun jahat. Jadi aku mau flashback lah sekilas tentang Feni. Siapa sih Feni ini? Dia itu bergabung di tahun 2014, waktu itu generasi 3 ya. Umurnya baru 15 tahun kalau nggak salah waktu itu. Dan sekarang dia menjadi salah satu member yang sangat senior di JKT. Dua tuh sama Gracia. Member dengan paling senior lah, Gen 3 senior, Gen 3 eh, Gracia sama Feni, terus Gen 4 kan udah nggak ada, Gen 5 nggak ada. Terus yang paling mendekati juga kita gitu. Terus dia sendiri punya target 1000 show, target pribadi dia. Dan waktu itu sempat jadi double center dan akhirnya menang di Sosenikyo 2024. Dan kemenangan itu juga lumayan mencengangkan karena dia dapat 219.000 suara kurang lebih lah. Rekor tertinggi sepanjang sejarah JKT48 gitu. Buat kalian yang udah lama ngikutin JKT48, mungkin kalian pasti ngerti lah betapa pentingnya Sosenkyo ini. Dan Fanny ini nggak cuma menang gitu, dia pecah rekor. Gila. Tapi ketika dia udah di puncak, dia memutuskan untuk hiatus. Jadi kemarin itu waktu show RKJ tanggal 27 Juni 2025, Feni Fitrianti dari generasi 3 mengumumkan untuk hiatus dari JKT48. Oke, kita cermati pengumuman ini. Kita baca sama-sama. Terima kasih atas dukungannya untuk JKT48. Sejak diumumkan pada 29 Oktober 2023, Feni Fitrianti telah menjadi bagian dari Quad Lips selama hampir 2 tahun. Dalam periode tersebut, Feni telah meraih banyak pencapaian, baik bersama Quad Lips maupun JKT48. Pada akhirnya, pertunjukan aturan anti cinta malam ini, itu waktu 27 Juni ya, Feni mengumumkan keputusannya untuk hiatus
dari kegiatan JKT48 terhitung mulai 1 Agustus 2025 untuk fokus pada aktivitasnya bersama Quadlips. Setelah berdiskusi secara mendalam dengan Fanny dan manajemen Quadlips, manajemen JKT48 menghormati dan menyetujui keputusan tersebut. Untuk saat ini dan kedepannya, mohon terus dukung Fanny Fitrianti. Mohon dukungan Anda selalu untuk JKT48. Nah, kurang lebih seperti itu pengumuman di websitenya website resmi JKT48. Pengumuman resmi hiatusnya Fanny ya. Nah, hiatus itu sendiri apa sih? Dan kenapa Fanny melakukan itu? Hiatus sendiri itu kayak jeda aktivitas, kayak istirahat lah. Hal ini tuh cukup umum di dunia idol gitu. Ya, alasannya aku tuh berpendapat bahwa kalau nggak hiatus, Fanny beneran capek fisik sama mental. Kenapa? Fanny dituntut harus aktif di 2 grup yang bersamaan, dan 2 grup ini tuh LDR ya, nggak di Indo semua. Oke, jujur aku respect banget ke Fanny yang bisa terbang ke sana sini, perform di sana, tiba-tiba malam ini udah di sini, pagi udah di sana gitu. Pasti dia ngerasain capek fisik dan juga mental juga. Dan kebetulan juga banyak yang goreng karena ada yang ngomong center senpatsunya malah lebih fokus di Quadlips. Ya gimana, dia juga salah satu bagian dari Quadlips yang kebetulan itu subunitnya AKB48 Family di Asia gitu. Jadwal lintas negara padat, latihan juga padat. Kalau kalian jadi Fanny pasti capek lah. Dan mungkin habis menang Sosenkyo tapi badan dan pikiran udah capek banget. Kalau kalian sendiri, kalian pilih lanjut apa rehat dulu gitu? Kalau aku sih rehat ya. Fisik tuh butuh istirahat, sumpah. Nah, salah satu alasannya Fanny hiatus kan mau fokus ke Quadlips ya. Dan ini termasuk sisi positif. Sisi positifnya Fanny hiatus tuh banyak. Pertama, itu tadi Fanny nggak dituntut harus aktif di 2 grup secara bersamaan. 2 grup yang lintas negara lagi. Kedua, Fanny bisa fokus di Quadlips. Dan itu bisa explore dia di internasional. Yang ketiga juga dia bisa rehat lebih banyak, menjaga kesehatan fisik dan mental. Terus sisi positifnya lagi itu after hiatus nanti dia punya strategi comeback yang lebih besar. Boom gitu. Dan aku percaya fans loyalnya Fanny pasti tetap nungguin Fanny comeback kan. Dan kita tuh kadang harus mundur 1 langkah buat lompat lebih jauh. Nah, mungkin ini strategi Fanny juga dengan hiatus ini. Oke ya, kita doain yang bagus-bagus saja. Tapi hiatus ini juga punya sisi negatif. Jadi nggak selamanya positif, ada sisi negatifnya juga. Kemungkinan dengan hiatusnya Fanny, eksistensi Fanny di JKT48 bisa menurun. Terus spotlight dia bisa pindah ke member lain, dan mungkin banyak fans baru yang dalam beberapa bulan ini, mungkin bulan depan ada fans baru, bisa aja mereka gak kenal Fanny, padahal Fanny masih member, dia cuman hiatus belum grade kan. Terus dia pasti juga dapat kesan negatif dari fans, ya fans tertentu lah, fans yang biasa goreng-goreng, lempar bola panas, terus orang lain yang suruh ngeramein dianya kabur dadah gitu kan. Dan sisi negatifnya satu lagi tuh sebenarnya ini, JKT kehilangan center senpatsu itu penting loh. Makanya kemarin kenapa hashtag aku sangat suka kurang nendang gitu kan, banyak yang bilang senternya lebih fokus di Quadlips. Ya nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah juga, di tengah-tengah lah. Ya itu salah satu faktor juga itu. Dan jujur aja fandom idol itu cepet banget buat berubah gitu. Hari ini kamu trending,
minggu depan udah lupa karena ada bintang baru gitu. Ya, jadi hiatusnya Feni ini bisa dibilang langkah berani atau bahkan malah risiko besar gitu. Aku rasa malah dua-duanya. Dia berani untuk jujur sama diri sendiri, tapi dia juga harus ada berisiko kehilangan spotlight di JKT48. Sekarang aku mau nanya sama kalian. Apa pendapat kalian soal Feni hiatus? Terus, apakah kalian yang Oshin Feni ini bakal tetap dukung Feni? Walaupun aku tahu fanbase Feni juga ikutan hiatus ya, karena mereka udah komitmen yang mereka dukung itu Feni sebagai member JKT48, bukan Feni sebagai member Quad Lips. Kayaknya temanku yang bilang ya, dia Feni Oshi. Dan kalau masalah pergantian itu udah banyak lah. Mungkin kalau center yang bisa gantiin Feni, ada Christy juga, Freya gitu. Banyak lah. Jadi aku butuh pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten mendalam kayak gini gitu loh. Jarang loh aku soft spoken gitu. Oke? Sampai ketemu di kontenku berikutnya. Terima kasih. Bye bye.